perangkat ajar kita untuk kurikulum merdeka itu ada 3 ya. Yang pertama adalah teks, yang kedua modul ajar, dan yang ketiga adalah modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Modul ajar Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar itu sudah disediakan gratis oleh pemerintah. Itulah salah satu dukungan pemerintah kepada kita dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Di dalam PMM atau platform itu banyak fiturnya. Ada fitur perangkat ajar, ada fitur modul ajar, ada fitur buku teks, ada fitur belajar mandiri, banyak sekali. Boleh kita masukkan itu nanti di PMM kita pada fitur karya saya, bukti karya saya. Nanti saya akan contohkan cara membuat bukti karya di kemdikbud.go.id dengan menggunakan fitur platform Merdeka Mengajar tersebut. Modul ajar yang sudah disediakan pemerintah Bapak Ibu, kita tinggal mendownload, lalu kita modifikasi sesuai dengan karakteristik sekolah kita masing-masing. Kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi itu adalah kata-kata penting atau kata-kata asing yang jarang, yang agak susah-susah kita pahami. Kita buat contoh misalnya sukar. Karena kita buat misalnya sukar titik 2 atau pengertiannya yang ada di dalam materi itu. Ya, itu glosariumnya. Jadi kita muat di dalam modulan. Selanjutnya bergotong royong, kolaborasi, peduli, yang mau bekerja sama, peduli dengan teman, peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakat. Mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Ketika kita kasih tugas, dia tidak tergantung dengan teman sebangkunya. Mampu dia mengerjakan sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Dimensi bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok atau dari sekolah SD Orahiu Informasi untuk mempresentasikan P5. Jadi di sini ada kami buat yang pertama modul proyek fase B, tema kewirausahaan. Topiknya yaitu membuat keripik dari singkong. Total waktu yang digunakan yaitu 126 jam pelajaran. Dimensi profil pelajar Pancasilanya terdiri dari yang pertama gotong royong, mandiri, dan kreatif. Sub-elemen yang didasari pertama adalah kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, mengenali kualitas dan minat serta tantangan yang dihadapi. Seterusnya memiliki. Ya Bu, jadi kalau yang ini jangan dulu, nanti di aktivitas kedua ini. Aktivitas kedua, ini masuk aktivitas ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini aja nanti Bu, yang pembuatan keripik singkong ini bisa saja 5 hari kita praktek, karena banyak mau kita pasarkan, kita membuat, kan mau dijual kan, karena kewirausahaan. Hasilnya nanti untuk warga sekolah,
Kan gitu. Jadi nanti di akhir pemasaran ini bagus, pemasaran hasil olahan. Nanti buat pameran di sekolah boleh, tapi koordinasi sama kepala sekolah. Ada nggak anggaran dengan itu? Ya. Jadi ini sudah bagus sebenarnya, tapi bukan di aktivitas dia, Bu. Bukan di aktivitas, tapi judul-judul setiap aktivitas kita. Kan 16 kali pertemuan. Mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dan mengacu pada profil pelajaran Pancasila. Ada alurnya dan berikut di situ ada target pencapaian proyek profil Pancasila tadi, yaitu melalui pengalaman pengelolaan proyek profil ini dan seterusnya di situ ada. Berikut ini adalah relevansi proyek. Sudah kian ada, seperti kita buat relevansinya. Berikut cara penggunaan modul, itu juga dari modul yang sudah kami susun dari tim yang 3 orang. Seperti di situ ada cara penggunaan modul proyeknya. Yang harus diperhatikan sebelum memulai. Berarti untuk ini kan masih dalam pendahuluan, maka tidak harus praktek langsung bagaimana cara membuat sampah seperti nanti akan membuat bunga. Berarti kita buat dulu apa yang harus diperhatikan sebelum diperjelaskan kepada anak-anak itu, apa yang harus diperbuat sebelum masuk pada pelaksanaan proyeknya. Berikut di sini ada dimensi. Kalau sempat kelas yang mengambil 5 dengan mata pelajaran reguler juga, maka itu banyak sekali. Jadi bagaimana kalau misalnya tidak harus mesti guru yang sudah masuk di pelajaran reguler, tapi bisa di offer sama JP5 ini. Boleh. Tidak harus mesti diwajibkan guru yang mengajar, dia juga yang Asal kembali lagi kepada ketersediaan sumber daya manusianya. Ada nggak guru? Cukup nggak guru? Atau kurang guru? Kalau banyak, boleh bilang sama kepala sekolah, dipilih koordinator P5, di SK-kan. Karena juga nanti P5 itu diakui di Dapodik. Iya, satu kelas itu 2 JP diakui di Dapodik jumlahnya. Karena ini Pak, kami di sana lebih guru rame, jadi kan bagus juga ada penambahan karena selama ini kita kekurangan les, jadi saya pikir tadi semua guru kelas yang mengambil ini bagaimana ya pekerjaan. Boleh guru kelas dan boleh juga supaya lebih fokus guru P5-nya diajar, di offer. Toh kita yang guru kelas itu 24 jam sudah terakui. Yang lebihnya bilang kita kasih sama teman-teman yang mungkin. Itu sama dengan ulangan setiap bulannya. Betul. Atau kalau di sekolah kita tidak ada ulangan dulu, kan biasanya di karir pendidikan itu ada penilaian akhir semester atau PS. Pas. Sumatif beda. Sumatif itu penilaian akhir semester. Jadi dari beberapa materi yang sudah kita ajarkan selama 1 semester, maka kita ujikan di sumatif. Nah, ujian semester ujian terakhir. Berarti untuk mencari FS itu kan itu dari ulangan. Berarti 3 kali dalam 1 semester masuk apa? Iya. Hanya 3 kali. Minimal. Oh, Minimal. Boleh 6 kali, boleh. Boleh 4 kali, boleh. Jadi kalau jangan juga setiap minggu ujiannya, formatifnya. Kalau setiap minggu kapan materinya dimasukkan, diajarkan. Itu sama artinya misalnya satu materi diharuskan ibaratnya seperti dulu bab ya kan, satu bab itu selesai satu bab dibuat formatif. Iya, seperti itu. Oke. Bisa ditanya Bu ya.